Halo semuanya, perkenalin aku Dita Febrianti NPM 2209084142. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas seputar menghargai hidup. Untuk lebih lanjutnya, simak terus. Sebelum membahas lebih lanjut, kira-kira udah pada tahu belum sih apa itu arti hidup? Setiap orang tentunya memiliki arti kehidupan mereka masing-masing. Kehidupan sendiri memiliki arti yang luas dan kompleks. Kehidupan sendiri diartikan sebagai suatu hal yang masih ada terus, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Maka, hidup diartikan maksud dibalik keberadaan manusia yang ada hingga sampai saat ini. Sebenarnya tidak ada patokan mengenai arti kehidupan sendiri. Manusialah yang membuat arti kehidupan mereka masing-masing. Di dalam kehidupan, manusia berproses, mereka menemukan arti kehidupannya, dan juga mereka menghadapi lika-liku kehidupan. Lalu, siapakah manusia itu? Siapakah manusia? Yaitu diri kita sendiri, yang merupakan ciptaan Allah yang memiliki akal budi yang serupa dengan citra Allah, berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya. Manusia sendiri merupakan peran utama dalam kehidupannya, di mana mereka dapat menentukan makna kehidupan mereka sendiri. Apa itu moral? Moral merupakan cakupan yang lebih luas dibandingkan norma, yang artinya sebuah pedoman, pengajaran, penilaian baik buruk tindakan manusia. Ada dua moral, yaitu immoral dan amoral. Immoral yang artinya tidak bermoral, dan amoral artinya tindakan yang tidak ada kaitannya dengan moral. Contohnya, aturan keluar menggunakan kaki kanan atau kaki kiri. Tindakan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan moral, karena aturan tersebut tidak memiliki pengaruh apapun terhadap moral. Nah, pada saat ini ada banyak sekali hal yang menentang sebuah kehidupan. Manusia semakin tidak menghargai hidup, maupun mengenai kehidupannya sendiri ataupun kehidupan orang lain. Dan hal tersebut tentunya melanggar moral hidup. Pada saat ini ada banyak perbuatan yang menunjukkan sikap tidak menghargai hidup. Manusia semakin tidak menghargai hidupnya, maupun itu kehidupannya sendiri ataupun kehidupan orang lain. Beberapa di antaranya seperti bunuh diri, aborsi, eutanasia, kekerasan ataupun kerusuhan. Tindakan yang mereka lakukan membuat mereka tidak berpikir panjang dan hanya mementingkan kepentingan semata. Hukuman mati adalah hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat untuk seseorang akibat perbuatannya. Hukuman mati merupakan hukum pidana terberat dibandingkan pidana lainnya. Hukuman ini tentunya mendapat pro dan kontra dari semua orang. Ada beberapa orang yang kontra karena dinilai menghilangkan hak hidup seseorang. Beberapa cara diantaranya seperti gantung mati, tembak mati, kursi listrik, dan sebagainya. Eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya. Eutanasia dapat dilakukan pada kasus tertentu, misalnya pada penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau rasa sakit atas penyakit yang diderita pasien. Tentunya, tindakan ini sudah diperoleh persetujuan keluarga pasien ataupun pasien tersendiri. Cara eutanasia sendiri dapat diberikan memberikan pasien obat secara overdosis, memberikan tablet cyanida, atau menyuntikkan zat-zat yang mematikan ke dalam tubuh pasien. Bunuh diri merupakan tindakan agresif, melukai diri sendiri, merusak dirinya, dan selanjutnya mengakhiri kehidupannya. Cara mereka mengakhiri hidup dapat dengan berbagai cara, seperti cutting, gantung diri, overdosis obat, dan sebagainya. Ada beberapa motif di balik bunuh diri sendiri, seperti permasalahan ekonomi,
permasalahan keluarga, masalah percintaan, tuntutan hidup, dan sebagainya. Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang disengaja oleh individu ataupun sekelompok individu dengan tujuan untuk menindas sehingga memberikan penderitaan kepada korban. Kekerasan dapat berbentuk secara fisik seperti memukul ataupun menendang, sedangkan dapat kekerasan secara psikis yang berdampak kepada mental seseorang, seperti bully. Penyebab dari kekerasan sendiri bisa berasal dari diri seseorang ataupun dari lingkungan sekitarnya. Seperti dari dalam diri seseorang merasakan dendam, sakit hati, ataupun terpengaruh dari lingkungan luar pergaulan seseorang. Kerusuhan atau konflik sosial adalah suatu kondisi di mana terjadi huru-hara atau kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu. Melihat kondisi masyarakat yang sangat beragam, tentunya menjadi sebuah hal yang dapat memicu perpecahan dengan mengangkat unsur SARA. Dengan keberagaman yang ada, tentunya menimbulkan banyaknya perbedaan dengan toleransi yang rendah, membuat masyarakat mudah untuk terpecah belah. Terlebih lagi jika adanya fanatisme terhadap suatu golongan. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, maka akan menjadi permasalahan yang berkepanjangan. Aborsi dalam pandangan Gereja Katolik ditolak dengan tegas. Gereja selalu membela kehidupan anak di dalam kandungan. Oleh karena itu, gereja mengutuk dan menghukum setiap orang yang melakukan aborsi. Karena mereka menggugurkan kandungan dengan sadar dan sengaja. Yang berarti juga membunuh janin yang tidak bersalah. Sedangkan bunuh diri dalam Gereja Katolik tidak merestui bunuh diri. Alasan pertama yang sangat masuk akal adalah alasan adikodrati. Dalam kaitannya manusia dengan penciptaannya. Hidup yang mengalir di diri kita ini bukanlah milik kita sendiri, tetapi hanya titipan dari Tuhan, Sang Pencipta dan Pemilik sejati. Oleh karenanya manusia, saya dan kamu tidak berhak membunuh atau bunuh diri. Bunuh diri sama beratnya dengan membunuh orang lain. Aborsi dalam pandangan hukum pada pasal 75 ayat 1 UU Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi. Setelah itu dalam pasal 75 ayat 2 UU Kesehatan bahwa adanya larangan terhadap tindakan aborsi dapat dikecualikan dengan berdasarkan pada yang pertama, adanya indikasi darurat medis yang telah dideteksi pada usia dini sebuah kehamilan. Lalu yang kedua, mengancam nyawa dari ibu dan juga janin. Yang ketiga, terdapat penyakit genetik atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga dapat menyerang kehidupan bayi ketika hidup di luar kandungan. Lalu yang terakhir, adanya kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pada pasal 194 UU Kesehatan, diatur dengan jelas bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 75 ayat 2 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bunuh diri dalam pandangan hukum telah diatur dalam pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di mana orang yang melakukan bunuh diri tidak dapat diancam dengan hukuman. Akan tetapi, orang yang sengaja menghasut, menolong orang lain untuk melakukan bunuh diri dapat dikenakan pasal ini apabila orang itu benar-benar mati.
Kasus bom bunuh diri yang baru saja terjadi pada saat ini terdapat di Kota Bandung, tepatnya di Polsek Astana Anyar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 7 Desember 2022. Diduga pelaku bom bunuh diri merupakan mantan narapidana teroris. Melalui peristiwa bom bunuh diri tersebut menimbulkan 11 korban jiwa, di mana 1 orang meninggal dan 10 orang lainnya mengalami luka-luka. Pelaku bom bunuh diri sendiri dikabarkan meninggal dunia pada saat kejadian. Melalui pengawal terorisme Opsatar Sinaga mengungkapkan, aksi teror ini sengaja dilakukan karena mendekati hari Natal dan Tahun Baru. Mengingat pada hari menjelang Natal dan Tahun Baru sering terjadi aksi teror. Selain itu, mereka memiliki tujuan untuk semakin menjauhkan masyarakat dan polisi. Dengan kejadian ini membuat ada jarak baru di antara masyarakat dan kepolisian. Pelaku bom bunuh diri juga sempat membawa pesan mengenai RKUHP, di mana aksi tersebut seperti protes terhadap perundang-undangan yang disahkan. Selanjutnya adalah mengenai kasus kerusuhan Kanjuruhan. Kasus ini terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang setelah pertandingan Arema versus Persebaya. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang ini meletus usai pertandingan Arema yang kalah 2-3 melawan Persebaya. Permasalahan terjadi pada saat setelah selesai. Terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri. Polisi lalu menembakkan gas air mata karena para supporter yang anarkis. Tragedi ini memakan korban 130 orang termasuk anggota kepolisian. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta mengungkapkan penyebab tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan para korban meninggal dunia adalah karena penumpukan massa. Kadinkes Kabupaten Malang Wiyanto Widodo menyebutkan penyebab korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang meninggal dunia adalah karena mayoritas mengalami sesak napas dan terinjak-injak karena panik. Lalu nilai moral apa yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut? Melalui 2 contoh kasus di atas, kita dapat melihat bagaimana tindakan yang tidak menghargai hidup. Dilihat dari peristiwa bom bunuh diri, tindakan yang pelaku lakukan tidak hanya berakibat kepada dirinya sendiri, namun juga kepada orang lain, dan tentunya merenggut kehidupan orang lain. Selain itu, tindakan yang dilakukannya mencerminkan minimnya toleransi dan egoisme semata. Dalam peristiwa kerusuhan Kanjuruhan, ada banyak sekali yang menjadi korban akibat perbuatan orang lain. Korban yang tidak tahu menau, tidak memiliki maksud yang sama, menjadi korban pula. Kejadian tersebut membuat orang lain kehilangan hak kehidupan mereka. Cara menghargai hidup. Yang pertama, bersyukur atas setiap kekurangan dan kelebihan yang kita miliki sesederhana apapun itu. Yang kedua, meningkatkan toleransi di setiap perbedaan. Dan yang ketiga, membangun hubungan positif dengan orang-orang sekitar. Dan yang terakhir, menjaga dan merawat tubuh dengan baik. Nah, itu dia sekian pemaparan mengenai menghargai hidup. Semoga pemaparan ini dapat berguna bagi kita semua dan tentunya ini menjadi bekal pelajaran untuk kita semua. Terima kasih.